Stillwater, sebuah kota kecil yang tenang di negara bagian Oklahoma, Amerika Serikat. Di tahun 90-an, populasinya tidak sampai 40.000. Suasananya tenang, nyaris membosankan. Namun bagi sebagian mahasiswa, terutama yang datang dari luar negeri, Stillwater adalah titik awal mimpi besar mereka. Salah satu dari mereka adalah Sri Sejati Sugeng, seorang mahasiswi asal Indonesia berusia 21 tahun. Dia sedang menjalani kuliah tahun kedua di jurusan Desain Interior di Oklahoma State University, sebuah universitas negeri yang berada di kota Stillwater. Sri gadis muda yang cerdas, mandiri, penuh semangat. Dia tinggal di kompleks apartemen 4D North, hanya sekitar 1,5 kilometer dari kampus. Di apartemen, Sri tidak sendirian. Dia ditemani seekor dogi jenis Rottweiler yang setia menemaninya. Sehari-hari, Sri menjalani rutinitas seperti mahasiswa lainnya. Kuliah, belajar, dan hangout bersama teman-teman, khususnya dengan sesama pelajar Indonesia. Namun pada Oktober 1993, kehidupan tenang di Stillwater terguncang dan mimpi besar Sri Sejati Sugeng, mahasiswi asal Indonesia, mendadak berakhir dalam tragedi mengerikan. Begini ceritanya. Jumat malam 22 Oktober 1993, Sri makan malam bersama dua sahabatnya, Tina Harjono dan Ervin, di sebuah restoran. Usai makan, dengan mobil Sri, mereka mampir di Carmike Cinema, sebuah bioskop lokal, untuk melihat film yang sedang tayang. Rencananya mereka akan kembali nanti untuk menonton pertunjukan terakhir. Pukul 8 malam, Sri pun mengantar Tina dan Ervin pulang. Mereka sepakat sebelum pukul 9 Sri akan datang menjemput untuk pergi bareng ke sinema. Namun saat waktu yang dijanjikan tiba, Sri tidak kunjung datang. Tina mencoba menelpon Sri beberapa kali, meninggalkan pesan suara, tapi tidak ada jawaban. Apa mungkin Sri ketiduran? Akhirnya, Tina dan Ervin memutuskan pergi berdua menonton film. Usai menonton film, menjelang pukul 10 malam, karena penasaran, Tina dan Ervin mampir di apartemen Sri. Mobil Sri ada di parkiran. Dan dari jendela tampak ruang tamunya terang. Berarti Sri ada di apartemen. Tapi kenapa telepon tidak diangkat? Tina dan Ervin mengetuk pintu apartemen dan memanggil-manggil Sri. Namun tidak ada jawaban, padahal terdengar suara televisi. Ketika mereka mencoba membuka pintu, ternyata tidak terkunci. Tina dan Ervin pun masuk. Ruangan agak berantakan. Mereka kembali memanggil-manggil Sri. Tapi yang menyambut malah dogi peliharaan Sri yang pup sembarangan. Tentu saja Tina dan Ervin heran, sebab biasanya Sri rutin membawa jalan si dogi untuk pup. Karena kasihan melihat si dogi gelisah, Tina dan Ervin memutuskan mengajaknya jalan sebentar. Saat kembali ke apartemen, mereka kembali mencari Sri dan memeriksa setiap ruangan. Dan di kamar mandi, di sanalah mimpi buruk itu dimulai. Tina menjerit saat menemukan Sri tertelungkup, terbenam di dalam bathtub penuh air, hanya mengenakan jaket. Panik, Tina segera menelpon 911 sementara Ervin memberikan bantuan pernafasan atau CPR pada Sri yang tidak bergerak.
Ketika petugas paramedis tiba dan memeriksa Sri, mereka mengatakan Sri telah meninggal. Sementara itu polisi yang juga hadir memeriksa kamar mandi. Lantai tampak basah, tinja dan darah memenuhi bathtub. Tubuh Sri penuh lebam dan luka. Banyak hal mencurigakan. Ditemukan bercak darah di karpet di ruang tamu, juga ada bra dan baju robek bernoda darah, serta sebuah topi yang di dalamnya ditemukan helai rambut. Di kamar tidur, polisi menemukan sehelai celana dalam wanita berwarna pink yang robek. Di atas tempat tidur juga ditemukan bercak darah serta cairan sperma. Polisi menduga kematian Sri tidak wajar. Semua sampel darah dan cairan, helai rambut, topi, dan barang-barang lainnya di TKP dikumpulkan untuk pemeriksaan forensik lebih lanjut. Sementara itu, jasad Sri dievakuasi ke rumah sakit. Hasil visum dan otopsi menunjukkan Sri diserang seseorang. Tubuhnya penuh lebam dan luka. Dirinya diperkos dengan brutal lalu dicekik hingga tewas. Ada cairan sperma ditemukan di bagian kewanitaannya. Polisi memulai investigasi dan mengumpulkan informasi secara bertahap dengan menanyai penghuni kompleks apartemen. Pada 25 Oktober, 3 hari setelah kejadian, polisi menanyai seorang pria kulit putih bernama Lloyd Edward Mollett. Mollett tinggal di sebuah unit bersama pacarnya dan anak pacarnya. Saat ditanyai, Mollett begitu gugup sampai-sampai tangannya gemetar. Polisi jadi curiga. "Kau tahu topi ini?" tanya polisi seraya menyodorkan foto topi yang ditemukan di TKP. Tiba-tiba Mollett berkata, "Itu topiku. Aku berikan kepada Sri untuk mainan karena anjingnya sudah menggigit topi itu." Menurut Mollett, dia memberikan topi itu kepada Sri pada 22 Oktober, berarti pada hari kejadian. Mollett mengatakan sebelumnya dia juga pernah memberikan 2 topinya pada Sri untuk mainan dogi. Mollett mengaku dia sekedar kenal pada Sri tapi bukan teman dekat. Mereka pernah bertemu dan berbincang saat sedang membawa anjing mereka jalan. Kebetulan pula anjing mereka sama, jenis Rottweiler. Tapi Mollett menegaskan dia tidak tahu sama sekali kejadian tragis yang menimpa Sri. Dia juga mengatakan tidak pernah masuk ke apartemen Sri. Namun polisi tahu Mollett berbohong, sebab kemudian terbukti cairan sperma dan helai rambut yang ditemukan di TKP adalah milik Mollett. Polisi yakin Mollett lah yang telah memperkos lalu membunuh Sri untuk menghilangkan jejak sebab Sri mengenal dirinya. Pada 28 Oktober, kurang lebih seminggu setelah kejadian, polisi pun dengan mudah menangkap Lloyd Edward Mollett. Persidangan digelar di Payne County, Oklahoma. Seorang teman Sri bersaksi, hampir setiap hari dia berkomunikasi dengan Sri lewat telepon. Dan beberapa waktu terakhir, Sri mengatakan dirinya merasa takut dengan seorang pria kulit putih yang tinggal di kompleks apartemennya. Pria itu berusaha mendekati Sri ketika Sri sedang mengajak jalan anjingnya. Pria itu juga pernah mengajak Sri hangout tapi Sri menolak. Ervin, teman Sri, juga bersaksi Sri pernah mengatakan melihat dari jendela seorang pria kulit putih sedang merokok dan mengamati unit apartemennya. Pada akhirnya, Mollett si pelaku mengaku terobsesi dengan Sri. Namun karena Sri menolak pendekatannya, dia pun memaksa masuk ke apartemen Sri lalu melakukan aksi kejinya, memperkos dan membunuh Sri. Si anjing Rottweiler yang dianggap bisa melindungi Sri ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, kemungkinan karena kemampuan Mollett menghadapi anjing. Keluarga Sri yang datang dari Indonesia ikut hadir di persidangan. Mereka membacakan statement betapa mereka terguncang dan sangat berduka dan kehilangan atas tewasnya Sri dengan cara yang sangat keji. Jaksa penuntut umum menuntut vonis mati bagi Mollett sebab kejahatannya sangat kejam, mengerikan, dan tidak berperi kemanusiaan. Mollett juga dianggap berbahaya bagi masyarakat. Ternyata pria itu mantan residivis. Latar belakang Mollett menyimpan banyak catatan kelam. Dia memiliki gangguan penglihatan, gangguan belajar, dan ADHD. Meski demikian, dia mampu bekerja di sebuah percetakan. Dirinya bukan orang asing bagi sistem peradilan. Pada tahun 1985 dan 86, dia pernah divonis bersalah atas 2 kasus pencurian dan dijatuhi hukuman masing-masing 5 tahun dan 7 tahun penjara. Tapi dirinya dibebaskan lebih cepat pada 1988. 5 tahun kemudian,
pada 1993 dia kembali melakukan kejahatan yang jauh lebih brutal, yakni memperkos dan membunuh Sri Sejati Sugeng. Pada tahun 1995, setelah melewati serangkaian persidangan, Lloyd Edward Mollett dinyatakan bersalah. Dirinya dijatuhi hukuman 75 tahun penjara atas pemerkosaan dan hukuman mati atas pembunuhan. Mollett yang tidak terima mengajukan banding. Saksi-saksi yang meringankannya menggambarkan Mollett sebagai sosok yang memiliki banyak masalah kesehatan. Dia baik pada keluarga dan teman-temannya, juga penyayang hewan. Pada tahun 2001, Pengadilan Banding Federal membatalkan hukuman mati Mollett karena ternyata pada sidang sebelumnya, para juri tidak mendapatkan informasi memadai tentang hukuman yang bisa dijatuhkan kepada Mollett. Pada tahun 2004, Mollett dan jaksa penuntut umum sepakat untuk menghindari persidangan ulang. Mollett dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Sejak kejadian pembunuhan Sri Sejati Sugeng, kompleks apartemen 40 North dijuluki dengan nama baru Murder North. Jujur, Umbra tidak pernah mendengar kasus jadul ini, tapi atas masukan dari Ingrid GS lewat kolom komentar, Umbra menemukan informasinya meski sangat terbatas. Rest in peace, Sri Sejati Sugeng. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.